Bab 11. Harusnya lo bilang Gaza itu sepupu lo Num. Selin masih misu-misu karena baru tahu sahabatnya dengan ketua geng motor Axio Zages itu sepupuan. Sejujurnya gue heran sejak kelas 1 kalian kayak orang gak saling kenal. Apalagi di kelas. Mana pernah sapaan. Gadis yang tengah menulis di catatannya itu sibuk menyalin materi di papan tulis yang ditulis sekretaris kelas. Mata pelajaran setelah istirahat gurunya berhalangan hadir, mereka hanya ditinggalkan tugas catatan. Diberi mandat ke sekretaris. Kalau gak disuruh kumpul Yan pulang, mereka pasti sudah bertebaran ke segala penjuru sekolah ketimbang kerajinan mencatat. Risa, awas kepala lo. Gak kelihatan. Seru Selin. Kepalanya sibuk geser ke kanan dan kiri. Risa, sekretaris kelas itu sontak menggeser sedikit kepalanya. Lalu beralih ke bagian papan yang lain. Papan itu dia bagi dua. Teringat sesuatu, Selin menghentikan sesaat aktivitas mencatatnya dan menoleh pada Sanum yang menulis dengan tenang. Jangan-jangan kalian berantem hampir 3 tahun ini. Sanum hanya bergumam. Dia males berbohong banyak. Wah, itu parah sih Num. Masa lo sama Gaza berantem hampir 3 tahun? Sebenarnya aku gak terlalu dekat sama Gaza. Iya sih wajar, Gaza sikapnya kayak gitu. Walaupun sepupu dia pasti dingin banget kan? Selin membenarkan praduganya. Dia mengetuk ujung pena ke dahi lalu menoleh ke belakang. Di sana Gaza juga mencatat. Di kelas ini anak Axio Zages itu cuman satu. Hanya ketuanya seorang. Sedangkan yang lain beda kelas. Sepertinya para guru sepakat membuat anak Axio Zages tidak berada di satu kelas yang sama. Paling-paling di kelas lain, hanya 2 ork yang satu kelas. Jadi beneran iya yang gue dengar di kantin. Sanum sepupu Gaza. Ayanda, gadis yang duduk di depan Sanum dan Selin memutar tubuhnya ke belakang. Dia membawa bukunya sekalian. Sumpah gue sok banget. Aura yang duduk di sebelah Ayanda ikut memutar posisi hadap ke belakang. Benar banget. Sebagai bestie Sanum gue jelas kaget, angguk Selin. Mun maaf papannya di depan, decak Selin saat Ayanda menarik buku catatan Selin. Gue salin punya lo aja dah. Bejir di depan ada papan segede gaban lo malah lihat catatan gue yang kayak cakar ayam. Lihat dah. Tulisan lo jelek banget Sel. Kebaca aja gak bisa. Punya Sanum aja. Ayanda mendorong sedikit buku Selin. Num, lihat ya. Kepala cewek itu menjulur ke catatan Sanum. Catatan gadis bercadar itu lebih rapi dan berwarna-warni. Berbeda dengan Selin. Ye setan lo. Shat. Sanum menyenggol lengan Selin karena ucapannya. Gadis itu langsung menutup mulut dengan cengiran. Gak kekontrol. Kalau dekat Sanum dijaga ucapannya Sel. Aura tertawa. Dia sendiri salin catatan Ayanda. Kalau begini mereka itu bukan males lihat papan, emang dasar kepo akan kabar terbaru hari ini. Risa, tulisan lo kenapa jadi naik turun dah? Ucap salah satu siswa dalam kelas. Ah masa sih? Risa mundur ke belakang. Melihat tulisannya naik turun gunung dia menganga. Yang penting masih bisa dibaca. Masih banyak garis. Pegal tangan gue nih. Udah 5 halaman catatan. Risa melihat bagian buku yang ditandai guru. Masih ada 2 lembar lagi. Bilang dulu sama tangan lo buat bertahan. Siswa IPS 4 mengeluh. Pun begitu mereka tetap melanjutkan catatan seiring Risa kembali menulis. Jadi Sanum gue asli penasaran. Gaza itu sekaya apa sih? Banyak yang bilang rumahnya itu mansion mewah. Iya gak sih? Ayanda berbisik. Matanya mencuri pandang pada Chean. Nah iya. Gue jadi pengen tahu berita itu. Aura mencondongkan wajahnya. Mereka tidak peduli lagi sama catatan. Iya gue juga kepo Num. Selin juga ikutan. Sanum menghela nanums. Dia menjeda aktivitasnya sesaat. Ya gitu. Oh my god. Jadi dia beneran Sultan. Pekik Aura tertahan. Mereka berbisik-bisik jadi satu kelas tidak terlalu mendengarkan. Lagi pula di bagian lain teman-temannya nulis sekalian hidupkan musik. Kalau tidak ada guru, mereka melakukan apa yang buat mereka nyaman. Gaza emang unggul dalam segala hal ya. Beruntung banget yang jadi istri dia. Ayanda menggigit ujung penanya.
Pikirannya tengah menarawang. Kalau itu gue gak perlu sibuk belajar lagi. Uang aman, hidup aman. Duduk manis juga semua dapat. Apalagi punya laki modalan Gaza. Setuju banget. Kalau gue Galan aja cukup. Gak peduli dia kayak apa gak, selama itu Galan gue bahagia. Selin tersenyum seraya menggigit kuku jarinya. Sanum geleng-geleng kepala. Apa kabar jika mereka tahu dia istrinya Gaza? Kalau gue cukup Theo. Aura mulai menghalu. Sebenarnya gue suka Gaza. Cuman ya gue cukup tahu diri aja. Gaza sulit digapai. Kalau cuman jadi pacar 2 minggu gue gak rela. Daripada mencinta terlalu dalam mending langsung mundur alon-alon duluan. Lah apa beda sama Theo? Dia masih pacaran sama Audrey, kata Ayanda membuat senyum Aura luntur. Dia mendelik. Gue yakin mereka bakal putus dong. Theo itu setia banget. Gak tahu aja aslinya Audrey kayak gimana. Kalau lo Num, lo suka siapa di antara anak Aksio Zages? Sebenarnya Sanum heran. Apa siswi cewek di sekolahnya memang punya satu seenggaknya yang mereka taksir di Aksio Zages? Entah apa tujuan dan alasan mereka. Karena fisik anak Aksio Zages di atas standar semua atau mereka ingin menjadi bagian dari Aksio Zages karena ini dianggap sebuah kebanggaan. Sama halnya dengan banyak cewek yang mengejar Gaza. Kalau Sanum mah selera dia gak anak Aksio Zages, Selin yang menjawab. Iya juga, Sanum kan uhti. Pasti sukanya yang alim juga, Aura angguk-angguk. Pastinya. Sanum sama Habinah cocok. Selin bertepuk tangan senang, dia sampai tidak sadar meninggikan suara hingga beberapa teman kelas menoleh. Termasuk Gaza. Setuju banget. Num, gue dukung deh lo sama Habi. Habibi Malik Ibrahim dan Sofia Noura Sanum, beh nama aja udah cocok. Apalagi orangnya, timpal andaya. Jangan gitu. Nanti orang salah paham. Kenapa? Cielo takut ketahuan ya suka Habi. Selin terkikik. Dia mencolek lengan Sanum. Gaza mempertajam pendengarannya. Sanum kayaknya lagi malu-malu. Gue yakin di balik cadarnya pipinya merona. Cie Sanum cie, goda Aura. Apa sih? Aku gak suka Habi. Bohong banget. Gue pernah deh ya mergokin lo lihatin Habi. Kapan aku gitu? Sanum menoleh kaget. Waktu Habi ngaji pas kultum. Dia baca surah Ar-Rahman. Nahpo sampai lupa kedip. Enggak. Aku gak lihat Habi, aku emang kagum sama Habi, cie. Ketiga cewek itu kompak melanjutkan. Mereka tampak senang menggoda Sanum. Sanum menghela nafas. Aku belum selesai ngomong. Udah, kami udah tahu kok. Enggak. Aku menikmati ayat Al-Quran yang dia baca aja. Gak sampai natap Habi. Gak apa-apa Sanum kalau suka. Jangan malu-malu. Habi juga suka kamu tuh. Emang Habi suka Sanum? Prediksi gue deh ya. Soalnya Habi suka banget bantuin Sanum. Tadi aja pas makan dia bantu pesan buat Sanum. Selin bercerita semangat. Enggak kok. Buat aku dan Selin, koreksi Sanum. Selin si alasan aja biar bantu kamu. Udah. Aku gak suka siapa-siapa. Lebih baik kita lanjut nulis. Sanum kembali melanjutkan catatannya ketimbang membiarkan mereka menggodanya seperti ini. Cie Sanum pasti salah tingkah makannya alihin obrolan. Sanum menghela nafas. Semalam gue sama Din ketemu salah satu anak Dark Wolf, dia langsung kabur lihat kita B2, ucap Arnum membuka obrolan. Mereka pecundang. Beraninya ya cuman keroyokan, Theo terkekeh. Geng Dark Wolf belum kelihatan lagi setelah serangan kita malam itu. Apa mereka takut? Kayaknya. Mereka gak berani lagi kalau Gaza udah maju. Emang dasar mereka penakut. Jangan senang dulu, Galan menyela. Mereka semua menatap wakil Aksio Zages. Bisa aja mereka rencanain serangan balik. Mereka gak akan mau bunuh diri serang kita lagi. Galan benar. Tetap hati-hati, ujar Gaza. Di jam istirahat sholat ini, anak-anak Aksio Zages nongkrong di depan kelas Gaza. Galan, Arnum dan Bagas duduk di bangku panjang yang terbuat dari beton dilapis ubin berwarna putih. Sedang sisanya berdiri di dekat pintu masuk kelas dan pembatas koridor. Termasuk Gaza,
Cowok itu bersandar di dinding kelas di belakangnya dengan satu kali menekuk dan bersandar ke dinding. Sedang kedua tangannya dilipat di depan dada. Tatapannya tajam namun ekspresinya dingin. Anggun banget bidadari surga. Adem. Lukas menyeletuk kala matanya tidak sengaja melihat Sanum yang berada di ujung koridor, bersama Selin sedang mengobrol dengan mukena dalam genggaman. Dua cewek itu sepertinya baru balik dari musala sekolah. Perhatian anak-anak Aksio teralihkan, terutama Gaza. Yang di sebelah si Sanum cakep juga bejir, kata Arnum malah fokus ke di sebelah Sanum. Namanya Selin, ujar Galan. Lah lo tahu. Arnum menoleh cepat. Ada di nemteknya bego. Cowok itu manggut-manggut. Saat kedua cewek itu kian dekat, Bagas berdiri ke tengah dan menghalangi jalan keduanya. Assalamualaikum calon istri. Sanum dan Selin terkaget. Sanum sendiri langsung menundukkan pandangan sedang Selin mengerjap. Ia memperhatikan tatapan Bagas pada Sanum. Oh Sanum. Anjir Bagas gas banget. Elah gas, gue belum apa-apa lo udah curi strat. Lukas tertawa. Bagas menyeringai. Dia memperhatikan Sanum yang terus menunduk. Gak dijawab Sanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara bidadari surga emang rada merdu ya. Bagas tersenyum menggoda. Aku permisi dulu. Sanum mengambil jalan ke kanan, dan sedikit terburu masuk ke kelas. Dia tidak menyadari melewati Gaza yang terus memperhatikannya. Gue juga. Selin menyusul. Walaupun dia senang dekat sama anak Aksio Zages tapi jantungnya rada konser kalau berada di antara mereka sedekat ini. Apalagi ada Galan. Selin. Panggilan itu membuat Selin menoleh. Dia mengerjap kala Galan mendekat ke arahnya. Dia meremas samping rok sekolahnya dengan dua alis naik. Galan menunduk sedikit mengambil gelang yang baru saja terjatuh. Punya lo. Pandangan Selin pada gelang berwarna pink itu. Dia menatap pergelangan tangannya. Iya gelangnya. Nih. Selin menatap tangan Galan lalu pada wajah cowok itu. Senyum di bibir gadis itu terbit. Makasih Galan, ucapnya menerima. Galan mengangguk lalu langsung duduk. Be abang Galan baik benar, goda anak Aksio. Selin tersenyum mendengarnya dan beranjak masuk. Di dalam kelas dia berjingkrak kesenangan. Lo naksir Sanum, gas? Tanya anak Aksio Zages yang lain. Wah parah lo kalau iya, Sidin udah mau ngejar sepupu Gaza. Kagak. Gue suka aja lihat si Sanum. Bagas tertawa. Kalau dia nunduk kayak malu gitu. Jangan sampai nikung teman gas, seru yang lain tertawa. Kagak lah, gini-gini gue jaga nama Aksio biar gak pecah. Lagian Din cukup baik buat si Sanum. Gak sebrengsek kita. Sadar diri juga lo. Punya pacar aja karena body. Elah kayak lo gak aja anjir. Bos, lo damai banget belum ada pacar. Theo menatap Gaza yang hanya diam. Iya biasanya tiap menit ada aja pacar si bos yang datangin. Gue pacarin si Audrey gimana? Tanya Gaza. Ekspresi Theo berubah, rahangnya mengeras dan kedua tangannya mengepal. Anjir Gaza. Galan tertawa. Gak dapat yang lo mau, pacar si Theo diembat. Tanduk Theo langsung keluar anjir, ujar Arnum. Gaza menarik satu sudut bibirnya. Ya galah. Kepalan tangan Theo mengendur. Bagas di sampingnya merangkul cowok itu. Udah ada rencana mau nonjokin Gaza. Tadinya. Tapi gue sadar diri langsung kalah. Mereka tertawa. Gaza masuk ke dalam kelas dan melihat Sanum yang sedang bermain ponsel. Dia memutar langkah ke sana dan menarik kursi di depan gadis itu. Selin yang lagi bercerita seketika mengatupkan bibirnya. Gaza. Gue mau ngomong sama Sanum. Cowok itu melipat tangannya, tatapan tajamnya menatap Selin yang langsung menelan ludah. Oh iya, gue keluar dulu. Selin melirik Sanum sekilas lalu segera keluar. Kelas sangat sepi. Teman-temannya yang lain masih asik di luar, sepertinya karena anak Aksio ngumpul di depan kelas mereka belum berani masuk. Kenapa mas? Memastikan mereka tinggal berdua, Sanum baru buka suara. La menatap wajah datar suaminya. Gaza menggeleng. Gak ada. Kalau gak ada terus ngapain? Ya serah gue lah. Sanum mencebik.
Teman-teman kamu masih di luar, kamu gak ngumpul lagi sama mereka. Gak, entar juga pada bubar. Sanum melirik jam. Sebentar lagi bel istirahat sholat akan habis. Dia melipat tangannya dan menatap Gaza lekat. Ngapain lo lihat gue? Mas tadi kenapa pindah ke meja Sanum? Gak ada. Sanum boleh jujur. Apa? Besok-besok Sanum gak mau dikelilingi anak Aksio Zages kayak tadi. Sebelah alis Gaza naik. Cewek-cewek sekolah mereka malah menginginkan hal tersebut, berada di antara anak Aksio Zages. Lalu Sanum gak mau dipuji cantik atau apapun. Risih. Lo aneh. Kok aneh sih mas? Dimana cewek-cewek mau dipuji cowok? Sanum enggak. Alasannya, kalau mereka lihat Sanum dan muji, Sanum merasa berdosa, udah nutup diri seperti ini tapi masih suka dipandang lawan jenis. Itu bukan salah lo. Allah perintahkan wanita untuk tertutup agar laki-laki mudah jaga pandangan mereka. Karena fitrah laki-laki itu memandang sedangkan perempuan dipandang. Setutup apapun perempuan, laki-laki susah jaga pandangan mereka. Itu benar mas. Ya, kenapa gitu? Kalau gue pinjemin mata gue, lo tahu alasannya. Apa alasannya? Cek banyak tanya. Sanum penasaran mas. Kalau perempuan bisa pinjam mata cowok bentar aja, mereka akan berlomba nutupin tubuh sampai gak ada yang kelihatan, bukan malah buka tanpa malu. Sanum terdiam. Apa karena nafsu cowok lebih besar mas? Ya. Sanum mengucap syukur karena dia sudah menutupi aurat dari dulu. Tapi mas. Apa? Banyak cowok yang suka cewek terbuka. Kalau dikasih lihat gratis kenapa gak? Astagfirullah. Mas juga gitu. Ya. Sanum mengerucutkan bibirnya kesal. Sanum gak suka. Bukan salah gue. Salahin mereka yang secara sukarela perlihatkan lekuk tubuh mereka sampai pakai pakaian minim bahan. Mas ngomong kayak gitu tapi dilihat juga. Cek, gue normal dan gue punya mata. Kalau gitu mas harus nunduk. Jaga pandangan. Gaza mengernyit. Males. Sanum mencebik. Dia sekarang paham kenapa Allah memerintahkan para laki-laki menundukkan pandangan mereka dan juga perempuan menutup aurat mereka. Dari segala sisi mereka bisa jadi fitnah bagi para laki-laki. Jangankan salah satu anggota tubuh, suara perempuan yang mendayu saja bisa membangkitkan syahwat para laki-laki. Karena itu zaman Rasulullah, para perempuan dalam Islam lebih banyak di rumah dan tertutup. Ali bin Abi Thalib saja tidak rela bayangan Bunda Numtimah Az-Zahra dilihat laki-laki lain. Padahal saat itu mereka hanya berdua berjalan dan keadaan sepi. Gaza yang berdiri dan beranjak membuat Sanum sadar. Lah hendak bertanya tapi karena teman-teman kelas perlahan masuk, Sanum urungkan niatnya. Ngomongnya tumben panjang. Monolognya tersenyum. Mau kemana? Gaza memperhatikan Sanum yang berdiri di depan cermin. Memakai gamis hitam panjang, dipadu jaket jeans sebagai outer dan hijab serta cadar senada dengan warna gamisnya. Outfit perempuan itu membuatnya terlihat cantik dan anggun. Mas Sanum izin ya ke toko buku. Sanum berbalik badan seraya memakai slingbag berwarna putihnya. Sendiri. Rencananya sama angkot. Sama gue aja. Mas mau. Mata gadis itu berbinar senang. Tadinya Sanum pikir Gaza akan pergi ke markas Aksio Zages. Ayo. Gaza bangkit dari kasur dan mengambil jaket dan kunci motornya. Cowok itu sudah memakai jeans dan baju kaos. Langsung pergi. Lo mau nunggu malam? Gaza memakai jaketnya di depan Sanum. Sanum menengerjap memperhatikan Gaza. Cuman pakai jaket saja, Gaza bisa mengalihkan perhatian orang sepenuhnya. Hehe gak sih mas? Ya udah ayo. Sanum tersenyum dan memberikan anggukan. Dia berjalan duluan keluar kamar. Jantungnya berdetak kala tangan dingin Gaza menggenggam tangannya. Rasa dingin dan nyaman menelusup bersama kala jari jemari mereka saling bertaut. Dek dek dek. Sanum menatap tangan mereka lalu dia mendongak pada Gaza yang tampak santai. Wajah Sanum memerah, dia menahan senyum. Sebelah alis cowok itu naik. Apa? Enggak. Tangan mas dingin. Gaza menariknya keluar apartemen. Sepanjang jalan tatapan Sanum terus memperhatikan genggaman mereka. Dibanding tangan Gaza, tangannya sangat mungil.
Gaza memperhatikan Sanum yang terus menatap tangan mereka. Kenapa dilihat? Sanum mendongak. Ini pertama kalinya Sanum digenggam tangannya sama cowok selain ayah. Beda dengan Sanum, ini bukan pertama kali bagi seorang Gaza. Apa ini definisi tangan yang dipegang tapi jantung yang gak karuan? Sanum mengulum senyum, dia menyukai apa yang hatinya rasakan saat ini. Sanum nyaman mas. Gaza menarik sedikit sudut bibirnya. Lo emang aneh. Kok aneh? Pegangan itu wajar, tapi lo gak pernah pegangan sama laki-laki lain. Ya enggak. Soalnya menyentuh yang bukan mahram dosa mas. Seorang mukmin bahkan lebih baik ditusuk besi panas daripada bersentuhan dengan lawan jenisnya. Gaza terdiam. Mas sering seperti ini sama mantan mas. Lo tahu jawabannya. Sanum tahu tapi jadi kesal. Mereka memasuki lift setelah Gaza menelan tombol turun. Kenapa? Gak rela. Lo gak suka gue. Tetap gak rela. Lo suka gue sekarang. Mas pengen Sanum suka mas. Lo bilang rumah tangga tanpa cinta hambar. Apa mas bolehin Sanum suka mas? Gue udah larang lo. Tapi Sanum udah nyaman sama mas Gaza.